Selamat sore. Kita dari Jaringan Telusur bersama dengan Bapak Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi. Kita ingin mendapatkan informasi terkait dengan rencana konsep, ya, ada Bekasi Creative Center Pemuda, ya Pak, ya. Nah, nanti kalau mungkin penyebutannya keliru bisa diperbaiki. Boleh Pak sedikit perkenalan dan juga penyampaian terkait dengan konsep yang sedang dan akan dijalankan, Pak. Oh iya, bahwa Bekasi Creative Center Pemuda Bekasi itu sudah dimulai dilaksanakan dari mulai tahun 2019 tahap pertama, dan sudah terbangun pertama yaitu di bawah tribun gedung lapangan multiguna, dan untuk tahap kedua akan dilaksanakan di lokasi yang sama dan sedang dilaksanakan oleh Dinas Permukiman Tanahan ke Bekasi. Mudah-mudahan pada tahap ketiga tahun 2021 juga bisa segera dilaksanakan juga, sehingga konsep penataan lapangan multiguna ini betul-betul konsep yang multigunanya, gunanya banyak berguna, ya, sehingga betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, ya. Untuk masyarakat. Dan untuk pembangunan gedung Creative Center sendiri, ya, kita akan coba nanti pembangunannya itu untuk bagaimana menampung para kreatif muda yang ada di Kota Bekasi untuk bisa mencurahkan segala aspirasinya secara mungkin ada kreatif yang ada di Kota Bekasi, sehingga betul-betul gedung itu, Bekasi Creative Center itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tentunya diharapkan dengan adanya gedung itu akan muncul para kreatif muda yang ada di Kota Bekasi, sehingga mereka bisa terwadahi dalam menghadapi kehidupan dari zaman milenial ini. Tentunya juga kita berharap pada tahap berikutnya kita akan dilengkapi juga dengan sarana-sarana yang lainnya, yaitu dari mulai sarana olahraga, kemudian juga sarana wisata yang lain, sehingga konsep ke depan dari multiguna itu menjadi tempat berkumpulnya para kreatif muda, ditambah juga lokasi di sekitar sana itu kita arahkan untuk bagaimana membangun kita tempat wisata yang berbasis untuk kreatif pemuda, dan juga tentunya bagaimana kita membuat spot tourism sana, sehingga olahraga bukan hanya sekedar olahraga saja, tapi juga betul-betul olahraga bisa menjadi satu sarana rekreasi yang ada di Kota Bekasi, sehingga diharapkan ke depan komplek multiguna ini betul-betul konsepnya konsep tempat para kreatif yang ada di Kota Bekasi, semua kreativitas mungkin kita akan tampung sana, juga tempat sarana olahraga masyarakat, dan juga menjadi tempat wisata masyarakat di sana, ya. Konsep ke depan seperti itu, dan mudah-mudahan multiguna betul-betul multiguna, yaitu banyak berguna bagi masyarakat. Jadi segera unsur yang ada di Kota Bekasi, dari mulai unsur pendidikannya, kreativitasnya, ekonominya, olahraganya, dan juga tentunya wisatanya. Mudah-mudahan gedung BCCP pada tahun depan ini sudah bisa dimanfaatkan secara sepenuhnya, dan juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di Bekasi, sehingga para kreatif muda yang ada di Bekasi terwadahi dan menjadi salah satu tempat reuninya, tempat berkumpulnya para generasi muda kreatif yang ada di Kota Bekasi, sehingga Kota Bekasi nggak perlu lari keluar, tapi bisa melakukan kreativitas di tempat sendiri. Itu yang kita harapkan begitu. Mudah-mudahan nanti kegiatan bantuan provinsi, ya, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkintan pekerjaannya, dan kami dari Disparbud sangat mendukung dan memberikan konsep-konsep untuk pembentukan ini seperti apa. Mudah-mudahan tahun depan bisa segera dapat terrealisasi secara keseluruhan. Jadi di sana tuh kita pertama
bangun tempat kreatif, kumpul kreatif pemuda, dan juga tempat sarana olahraga. Jadi di sana lapangan bolanya kita tata kembali menjadi standar nasional, internasional, kemudian juga dilengkapi juga dengan sarana olahraga yang lainnya dan sarana rekreasi yang lainnya. Jadi betul-betul konsep sport tourism yang di sana itu bisa terlaksana. Seperti itu. Iya, informasinya kan ada berapa lantai itu, Pak. Nah, rencana penggunaannya seperti apa, Pak? Lantai pertama, kedua? Nanti kalau konsepnya itu saya kira akan dibicarakan kemudian. Kalau mengenai berapa lantai dan per lantainya untuk apa nanti akan kita bicarakan. Ya. Nanti kita akan bicarakan dengan tim pengelola nanti ke depannya. Ya, yang pasti tentunya kita berharap lantai itu betul-betul bisa digunakan dan didaya gunakan untuk kepentingan masyarakat Kota Bekasi. Ya. Nah, ini kan nanti pengelolaan kan seperti apa, Pak? Apakah nanti ada eksternal yang akan mengelola atau murni dari pemerintah, Pak? Kita akan mendorong yang daerah lagi melakukan itu, kita akan membentuk suatu tim pengelola ya, yang terdiri para generasi muda untuk mengelola BCCP ini. Mudah-mudahan kalau pemerintah saya kira supporting ya, itu memang itu milik pemerintah, tapi kita akan pengelolaannya kita tentunya akan lebih profesional lah, diarahkan kepada orang-orang yang ahlinya, kepada orang-orang generasi muda yang punya minat tinggi dalam bidang kreatif center, baik itu unsur pemuda ataupun unsur kreatif kaitan dengan seni, budaya, fotografi, jurnalistik dan sebagainya. Itu kan kita tampilkan. Mudah-mudahan ini akan menjadi suatu tonggak baru bagi Kota Bekasi, sehingga Kota Bekasi mempunyai sarana dan prasarana yang memadai untuk pengembangan generasi muda ke depan. Oke. Targetnya, Pak, untuk menjalankan atau mengaktifkan itu targetnya kapan itu, Pak, rencananya? Akhirnya tahap pertama sudah dilaksanakan ya, dibangun untuk di bawah tribun. Tahap kedua sedang berjalan dan mudah-mudahan tahun berikutnya tahap ketiga yaitu akan dilaksanakan tahun depan. Dan mudah-mudahan tahun depan bisa terlalu semuanya sudah selesai, dan tahun berikutnya tinggal penataan penambahan lah untuk kerja-kerja itu. Tinggal tahun ini juga kita akan menyiapkan sarana-sarananya, mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, baik itu sarana fisiknya maupun sarana pendukungnya. Tentunya juga kita akan menyiapkan para pengelolanya, mudah-mudahan depan sarana ini betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan, apa yang diharapkan oleh para kreatif yang ada di Kota Bekasi. Oke. Jadi ini membuka peluang ya, Pak ya, nanti ke depan para insan-insan yang kreatif yang tentu akan di pengaturan nanti ya, Pak ya. Betul. Bagaimana entah itu nanti ekonomi kreatif atau mungkin dalam hal-hal yang berkaitan dengan kreativitas ya, Pak ya. Tentunya juga kita berharap munculnya entrepreneur muda ya. Sehingga dengan adanya tempat ini bisa jadikan tempat untuk berkumpulnya anak muda, para kreatif, dan juga tentunya juga dengan adanya tempat ini akan mendorong para pemuda atau masyarakat Kota Bekasi untuk lebih kreatif lah, atau lebih semangat. Pertama mungkin terkait dengan masalah bagaimana dia menggerakkan roda ekonomi, bagaimana dia menggerakkan roda sosial budayanya, bagaimana dia menggerakkan seni budaya Kota Bekasi. Di semua kegiatan itu, baik itu ekonomi, seni budaya, sosial budaya dan sebagainya, kita kembangkan di sana. Mudah-mudahan bukan hanya sekedar seni, nyanyi, tari dan sebagainya, tapi semua kegiatan kita dorong untuk melakukan kegiatan di sana. Berarti nanti informasinya dari pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ya, Pak ya, nanti akan menginformasikan keluar bagaimana teknis supaya rekan-rekan yang ada di luar sana yang ingin mungkin ambil bagian atau seperti itu, Pak ya. Kita juga mungkin nanti akan belajar juga ke daerah lainnya. Karena daerah lainnya ada yang sudah lebih duluan kan. Sudah ada ya, Pak ya. Sehingga kita pengen tahu, belajar dari mereka kira-kira apa yang bisa dikembangkan di sini. Kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan sini. Oke. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih.
selamat sore Mas. Boleh nanya-nanya sedikit nih. Ini ngomong-ngomong dari mana? Dan boleh perkenalan dulu deh. Namanya siapa Mas? Nama saya Alifikar Farezi, kelas 12. Halo Masnya? Nama saya Muhammad Khairul Anwar dari Kartini. Nah kita pengen nanya nih Mas, tahu nggak sih gedung itu apa, untuk apa gitu kan? Tahu nggak sih? Enggak. Masnya? Kalau yang saya dengar sih itu gedung kreatif center, kayak buat nampung anak muda gitu kan, kayak ya dikumpulin bakal apa sih, kayak munculin bakat gitu ya. Nah setelah berarti Masnya ini kan belum tahu nih Mas. Nah ini kan udah dijelasin sedikit sama Masnya nih terkait itu namanya gedung kreatif center pemuda. Nah harapannya sendiri setelah jadi bagaimana Mas? Ini kan untuk menampung wadah teman-teman ya, khususnya kayak mas-mas ini masih muda ini. Harapannya sendiri setelah jadi bagaimana Mas? Menurut saya sih ini bakal jadi rencana yang bagus ya, soalnya banyak tuh maksudnya siswa-siswa atau pemuda-pemuda yang punya bakat tapi yang cuma dipendam doang, belum bisa diaplikasiin ke masyarakat juga. Dengan adanya ini bisa jadi bisa lebih terlatih juga gitu. Gitu aja sih. Kalau dari Masnya sendiri? Kalau saya sih ya bagus juga, benar sih. Soalnya kan kayak banyak kayak anak muda yang bakatnya tuh belum kelihatan gitu. Jadi kalau ada gini sih bagus, biar bakatnya tuh lebih terlihat lagi. Iya. Ya, selamat sore Mas, Mbak. Boleh perkenalkan nih dari mana dan lagi ngapain nih di sini gitu kan? Nama saya Fahri. Saya di sini lagi olahraga. Ya. Nama saya Elsa. Saya di sini lagi lari. Mbak, saya mau nanya nih, Mas, Mbak, tahu nggak sih gedung itu buat apa? Gedung itu ya saya belum tahu. Sama. Belum tahu. Sedikit saya jelasin ya Mbak. Gedung ini rencananya mau dibangun, namanya Gedung Kreatif Center Pemuda. Nah nanti di situ nampung kayak Mas Mbak nih yang masih muda-muda yang mungkin punya bakat atau punya kreatif lain. Nah nanti bisa dituangkan di sini. Nah nanti difasilitasin lah sama pemerintah, ada tempat, mungkin ke depan ada komputer. Nah kira-kira tanggapan Mas bagaimana nih untuk rencana pembangunan ini? Ataukah senang atau bagaimana? Menurut saya sih ya ini pembangunan yang sangat baik ya, apalagi untuk anak-anak muda yang punya kreativitas. Mungkin banyak yang bakal senang adanya gedung ini. Ya kalau saya sih juga bakal senang ya kalau yang ada orang yang kreatif gitu kan, apalagi kalau difasilitasi sama pemerintah. Otomatis berarti kalau ini dibuat nggak ada pungutan biaya gitu kan. Biasanya ada orang yang kreatif mau ngelakuin kreatifnya itu dengan memungut biaya gitu kan. Jadi gitu. Nah, jadi kira-kira nanti ini kan rencana gedung 2021 jadi nih. Kira-kira kalau udah jadi mau datang nggak ke situ? Ya pasti. Ya untuk itu pasti datang. Tapi bisa dibicarakan lagi nanti sama komunitas yang bakal ada di sini nanti. Gitu. Ya. Ya pasti datang. Ya pasti datang. Apalagi kan kita penasaran kan di dalamnya itu seperti apa kalau awal-awalnya gitu. Oke. Kalau tadi ada punya komunitas apa nih Mas? Untuk itu biasanya sih untuk daerah-daerah Bekasi biasanya ada komunitas untuk desain atau yang lainnya tuh. Mungkin bisa diarahin nanti di sini gitu. Siap. Oke, terima kasih kalau gitu Mas. Makasih nih untuk waktunya, boleh dilanjutkan lagi olahraganya Mas. Pak, mungkin himbauan mengenai 3M ke rekan-rekan jaringan telusur, kan ini di masa pandemi ini Pak, silakan Pak. Tentunya kami di pemerintah, khususnya dari Dispad Kota Bekasi ya, kami dari Disparbud yang mengharapkan bantuannya kepada teman-teman dari jaringan telusur untuk mensosialisasikan 3M kepada masyarakat. Tentunya peran media sangat besar sekali pengaruhnya, dan tentunya kegiatan penanganan COVID ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi juga tanggung jawab semua lapisan, semua masyarakat, semua unsur yang ada di masyarakat, baik itu masyarakat itu sendiri maupun juga dari unsur pers. Karena pers itu kan punya kekuatan lah untuk bisa menyampaikan sosialisasi, menyebarkan informasi kepada masyarakat, sehingga diharapkan peran pers lebih ditingkatkan lagi, sehingga masyarakat informasi yang disampaikan pemerintah
bisa langsung nyampe ke masyarakat secara utuh seperti itu. Oke. Jadi kita jangan kendor, tetap semangat mengenai 3M ya, menggunakan masker, jaga jarak dan juga rutin untuk mencuci tangan, tentu dengan sabun. Baik, itu dulu. Sampai kita jumpa lagi. Tetap semangat. Salam sehat dari kita.